sore hari ini saya menemani dan ditemani oleh Alma Erina dari Rumah Bhinneka Surabaya yang akan menjadi co-host saya. Mbak Alma, apa kabar? Sehat? Halo, apa kabar Mas? Sehat selalu. Sehat selalu ya? Nggak boleh nderdek loh ya? Nah ini, sebelahnya Mas Aldi jadi saya agak grogi. Nggak boleh. Sudah ada dua narasumber hebat juga sore hari ini. Dan yang pertama ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, Koordinator Relawan Surabaya Memanggil, akrab dipanggil, kita panggil dengan Mas Seno ya. Oke. Apa kabar Mas Seno, ketemu lagi? Alhamdulillah, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alma, selamat sore. Selamat sore. Semua Bapak Ibu teman-teman senior, selamat sore. Oke. Kemudian juga ada Mas Edward Dewaruci, advokat dan pemerhati sosial politik di Surabaya. Beliau lebih akrab kita panggil dengan Mas Tetet ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, apa kabar Mas Tetet? Alhamdulillah, sehat. Saya itu kalau ngomong Tetet, kalau belum terbiasa rada kepleco tadi dibujuk ironi gitu. Hati-hati belakangnya pakai T loh ya, jangan pakai yang lain gitu. Mas Tet, apa kabar? Sehat? Baik Mas, alhamdulillah wes. Apa kegiatannya sekarang? Ya, masih pembelaan hak anak itu tetap konsennya di Surabaya Gender Crisis Center, di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur juga tetap kan. Terus juga ya ini mengikuti perkembangannya kota Surabaya ini. Ya, membangun Surabaya menjadi lebih baik ya. Dan tema kita hari ini adalah Surabaya Merdeka Pandemi, zona oranye ke kuning atau hijau, mampukah, begitu ya? Benar ya Alma ya? Betul sekali Mas. Tugasmu bukan cuma ngomong betul, ya gitu loh. Oh iya. Okay. Sekarang saya akan menjadi operator dari Alma. Alma silakan. Gitu ya Mas? Oh iya. Supaya lebih cair. Supaya lebih cair begitu. Ada Mas Seno, ada Mas Tetet yang boleh gali pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ke Mas Seno ya. Bisa kita mulai dulu dari Mas Seno mungkin ya. Ini kayak di mana gitu ya Mas? Iya, sudah lengkap, ada Senonya, ada Dewa Rucinya kan. Gitu. Kisah pewayangannya kan jelas ya. Mukanya di situ. Itu mukanya itu ada. Dalam maknanya. Ya. Oke, kita langsung ke Mas Seno ya atau Dek Seno. Saya biasanya manggil Dek Seno. Dek Seno ya. Oh, boleh, enggak apa-apa. Dek, ini kan kita tahu bahwa Dek Seno ini lagi terlibat di Surabaya Memanggil nih. Bahasanya terlibat ya. Iya. Jaga pintu saya ini. Iya. Gimana sih sama teman-teman relawan Surabaya Memanggil, Dek, sebagai support sistemnya Pemkot Surabaya dalam rangka penanganan COVID-19 di Surabaya nih? Oke. Jadi terima kasih Pak Aldi sama Mbak Alma. Jadi saya ini agak dredeg karena samping saya senior luar biasa ini. Senior luar biasa ya. Tetet ini top sekali ini dalam upaya advokasi anak-anak di Surabaya. Jadi kita bersyukur Mbak Alma ya, karena sekarang tren COVID di Surabaya juga sudah turun jauh. Kemudian angka kematian kita juga sangat turun. Awal-awal dulu Surabaya Memanggil dideklarasi bersama dengan Pak Wali awal Juli 2021. Itu angka kematian kita sehari bisa sampai 190 sampai 200 orang per hari yang harus diangkut. Ini laporan dari lapangan karena teman-teman ada yang bertugas sebagai driver ambulan jenazah, sehingga kita setiap hari itu bisa menerima laporan sebanyak itu dari rumah-rumah. Kemudian terkait dengan bor kita juga sudah turun jauh, bed occupancy rate kita dulu itu bisa 100%, sekarang sudah sangat turun, sudah di bawah 50%, sehingga penanganan-penanganan itu kita lebih bisa banyak fokus ke pencegahan. Nah sekarang kita memang teman-teman relawan kebetulan jumlahnya ada kurang lebih 1.000 yang bertugas di pos masing-masing. Jadi ada yang di lapangan tembak, ada yang di rumah sakit GBT, ada yang di asrama haji, ada yang di krematorium Keputih, ada yang di Dinsos sebagai ambulan jenazah, ada yang di tiap puskesmas dan ada yang di tiap kecamatan, serta ada yang juga untuk ini mengisi refill tabung oksigen Alma, sehingga teman-teman semua ikut bergerak dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkat doanya banyak orang, berkat upaya banyak orang, berkat keseriusan semua teman warga Surabaya. Hari ini kita bisa bicara bahwa upaya kita adalah untuk mengejar zona kuning, tidak lagi zona merah atau oranye.
atau oranye kuning ya. Dan hebatnya lagi Mas Seno atau kalau Alma bilang Dek Seno ini ternyata membawai 1.000 relawan gitu ya. Saya jaga pintu aja Pak Aldi. Jaga pintu, tapi jaga pintu 1.000 orang itu kan. Kira-kira apal enggak dari orang yang pertama sampai ke 1.000? Lawangnya 1.000 Mas. Bukan, Lawang Sewu gitu ya. Tetapi hebat ya relawan-relawan ini rata-rata seumuran sama Mas Seno? Beda Pak Aldi. Jadi di relawan itu memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu luar biasa, teman-teman dari berbagai rentang usia, berbagai latar belakang, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pelaku usaha, ada yang supir charter, ada ajudan wali kota, itu ikut jadi relawan semuanya. Mahasiswa tentu cukup banyak. Dan tentu saja ada menarik juga ya teman-teman ini karena sebelumnya mungkin banyak yang nggak kenal satu sama lain dari komunitas organ yang berbeda-beda, ketemu di sini langsung kita ajak kerja di lapangan, tapi kekompakannya bisa terbangun karena itu tadi langsung ketemu dengan persoalan-persoalan COVID di Surabaya dan langsung gaspol di injury time. Ibaratnya kalau pemain bola itu teman-teman ini diajak masuk pada waktu injury time, waktu puncak gelombang keduanya itu. Betul. Alma, mau nanya apa lagi? Banyak pastinya ya. Ini banyak banget pertanyaannya. Oh iya, monggo silakan. Saya tuh lagi pengen tanya masalah vaksinasi sih, Dek. Oke. Gimana sih dengan pelaksanaan vaksinasi di Surabaya ini? Apakah sudah efektif? Karena banyak sekali warga yang lagi cari vaksinasi kedua. Dan belum dapat. Gimana itu? Kita apresiasi betul bahwa ternyata antusiasme warga Surabaya itu luar biasa untuk vaksin. Baik dosis 1 kemudian mencari dosis 2 itu banyak proaktif warga yang bertanya kepada pemerintah kota maupun pada kami itu ya, di relawan. Dan memang pemerintah kota memang punya harapan bahwa herd immunity itu bisa tercapai segera. Dan herd immunity itu tidak hanya dari perspektifnya Pak Wali, tidak hanya berhenti pada 2,7 juta orang. Kalau mengikuti standar WHO 70% dari segitu. Tapi bayangan Pak Wali adalah tidak hanya penduduk KTP Surabaya, tetapi juga yang bekerja atau berdomisili Surabaya itu harus terkena vaksin juga semuanya, pada dosis 1 dan 2. Sehingga asumsi kita adalah 5 juta penduduk dari Surabaya, kemudian aglomerasi Surabaya Raya, termasuk Gresik, kemudian Bangkalan dan Sidoarjo itu harus terkena vaksin juga. Dan itu yang menjadi kemudian kami di Surabaya, teman-teman relawan pun akhirnya betul-betul kerja keras karena ini banyak orang yang kita vaksin. Dan kemarin di Gelora 10 November misalnya itu dalam seminggu bisa 150.000 orang kita vaksin langsung pada waktu itu. Dan akhirnya kita baca data, ternyata dari 100% vaksinasi yang kita lakukan sekarang mungkin itu mencakup sekitar 75% penduduk ke Surabaya, KTP Surabaya. Itu dari vaksin yang sekian banyak itu ternyata 40%-nya itu warga luar KTP Surabaya. Sehingga memang kita memang tidak hanya luar biasanya spiritnya adalah tidak hanya Surabaya yang harus sehat, tapi kalau hinterlandnya tidak sehat, maka Surabaya sebagai kota awalnya kota penunjangnya tidak sehat, maka kota Surabaya sendiri juga akan kesulitan nanti. Itu bayangan kita, sehingga nanti kita memang lagi berupaya, pemerintah kota sedang berupaya juga untuk ini gimana caranya agar dapat vaksin lagi, mungkin dari pusat atau dari provinsi. Kita berharap itu bisa kita percepat terus. Tapi memang diakui bahwa yang kedua sempat ada kekosongan ya waktu itu. Betul. Kedua ada kekosongan, dan ke satu pun akhirnya saat kita datang dosis sekarang itu agak kita mikir juga, ini kalau kita sebar lagi nanti dosis 2-nya seperti apa kalau harus menunggu. Tapi kan memang ada jangka waktu, paling enggak jangka waktunya itu mungkin separuh dari rentang dosis 1 dan dosis 2. Sehingga kalau dosis 1 ke 2 sekitar 30 hari, mungkin batas toleransinya untuk telat dari dosis 2-nya mungkin bisa 15 hari lah dari jangka waktu yang ditetapkan itu. Oke. Kita ke Mas Ted ya. Mas Ted, pandemi ini kan bukan jadi urusannya Surabaya memanggil atau urusannya wali kota, tapi urusan kita semua begitu ya, sebagai sebagai pegiat sosial yang sudah malang melintang sampai bikin Seno saja tunduk angkat nyembah-nyembah gitu. Betul. Buat Dewa Ruci. Betul. Seno aja enggak berani, Bimo Seno enggak berani. Betul. Apa yang kita tapi mesti ini ngomongnya enggak boleh yang baik-baik saja loh ya. Karena ada Seno enggak boleh lah ya. Ngomongnya kita harus fair gitu. Ya, jadi artinya gini, bahwa kita punya kebanggaan tersendiri dengan kota Surabaya. Sebuah miniatur dari keindonesiaan kita itu ada di Surabaya. Ada di Surabaya ya. Bahwa kemudian kelompok masyarakat terutama anak mudanya mau turun langsung jadi
relawan, terus beberapa kawan itu dengan sikap gotong royong, itu kemudian menjadi support system yang ada relawan untuk isoman, terus kepedulian tetangga, semuanya kan jalan. Nah itu sebuah modal dasar yang sebetulnya untuk kota Surabaya itu harus bisa dielaborasi terus untuk kemudian menjadi sebuah kekuatan. Modal yang memang kalau memang targetnya itu nanti mau kuning terus ke hijau, ya partisipasi publik ini yang harus terus dikelola gitu. Sejauh ini menurut Mas Ted gimana terkait dengan partisipasi publik ini? Kemarin sudah jalan bagus, tapi kemudian ada persoalan ternyata karena tersentralistik di Taman Surya, ternyata ada kasus nenek-nenek yang enggak sempat dapat bantuan, terus ada kayak gitu-gitu. Itu kan artinya semua fokus ke Taman Surya untuk urusan COVID, urusan yang lainnya di tingkat kelurahan gitu enggak terpantau gitu. Artinya memang sebetulnya kalau bisa di breakdown, manajemennya itu menjadi tanggung jawab di RT RW, partisipasinya itu ada di sana, itu lebih kuat lagi. Jadi artinya anggaran itu tidak usah terpusat di sana, pemberian sumbangan juga nggak terpusat di sana, tapi langsung bisa tersebar di seluruh kelurahan, di RT RW itu menjadi kelompok yang selama ini kan nyebutnya Satgas COVID kota. Nah, sehingga akhirnya semua ke sana. Padahal kalau Satgas itu ada di tingkat kelurahan RT RW, di situ mereka bikin semacam kepanitiaan sendiri yang dengan pola kerja yang seperti di Satgas Kota, itu bagus. Ya, dengan kata lain Mas Ed bilang bahwa satu kalau boleh dibilang dalam tanda petik kekurangan itu mestinya Satgas itu ada di level yang terendah RT RW ya. Sehingga vaksinasi juga bisa dilakukan di level itu dan menghindari kerumunan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dalam pola manajemen yang semakin ada kontrol di tingkat terdekat dari persoalan itu, di situ bisa lebih mudah untuk mendeteksi. Bisa jadi sekarang turun itu karena semua konsentrasi sudah jalan, terus yang di tingkat RT RW lupa dites, di tracing, nggak laporan, sehingga kelihatannya datanya turun, tapi ternyata padahal di lapangan yang tadinya harus ke rumah sakit takut isoman dulu tadinya terpantau nggak terpantau gitu kan, akhirnya jadi nggak ketahuan. Nah ini yang mungkin mesti ditingkatkan lagi sehingga memang kelurahan itu punya fungsi, terus anggaran pun juga bisa turun ke sana untuk kemudian beraktivitasnya itu di level paling depan itu. Gitu. Baik. Alma masih menyimpan banyak pertanyaan di benaknya, tapi sabar dulu ya, Mbak Alma ya. Siap, Mas. Saya harus berbagi dengan iklan karena ini yang paling penting buat saya. Kita ke iklan dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Mbak Alma, mau nanya ke siapa boleh, monggo. Ini mau nanya ke Seno lagi nih, nanti bisa dilanjut sama Mas Tetet. Ini kan kita tahu bahwa di Surabaya ini pemerintah kota Surabaya itu lagi membangun asrama, segera membangun asrama bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19. Dengan adanya asrama itu maka perkembangan anak itu bisa dipantau ya. Ini karena berdasarkan data Pemkot Surabaya ada sekitar 1.400 keluarga yang orang tuanya meninggal terpapar karena COVID-19. Dari jumlah tersebut itu sekitar 600 keluarga sudah disurvei Dinas Pengendalian Penduduk atau DP5A ya langsung ya Surabaya. Sedangkan sisanya hingga saat ini Pemkot masih terus melakukan pendataan. Ini perkembangannya sampai seperti apa ya, Dik? Iya, yang pasti memang arah dari Pemkot Surabaya sekarang yang nanti arahannya adalah tetap teman-teman relawan akan mengawal. Itu arahnya sudah bukan ke penanganan lagi secara masif gitu ya, karena memang secara angka juga sudah landai, dan yang kita upayakan sekarang adalah pencegahan dan pengamanan jaring pengaman sosial bagi masyarakat, termasuk untuk mereka yang terdampak COVID-19. Nah sekarang memang teman-teman relawan kita tempatkan di 31 kecamatan, ada teman-teman relawan semuanya, termasuk di puskesmas, di 63 puskesmas juga ada relawan, sehingga kita akan pastikan bahwa nanti terkait dengan penyerahan sembako itu awal-awal dulu waktu pertama kali banyak pembagian sembako dari pemerintah kota yang kemudian yang luar biasa. Saya kira pemerintah kota tidak bekerja sendiri itu, tapi kemudian seluruh perangkat di kecamatan, di kelurahan itu diaktifasi untuk kemudian bisa melakukan pembagian di wilayah masing-masing bersama dengan seluruh komponen,
OPD-nya turun, kemudian dari Dewan turun, dari seluruh ormas turun, dari parpol turun, dari para pelaku usaha turun, sehingga ini ada spirit gotong royong yang berusaha kemudian disebarkan oleh Pemkot gitu. Nah, dan ini yang saya kira nanti teman-teman juga akan kembali memfokuskan diri ke sana gitu ya. Kita akan membantu terkait dengan bagaimana kiranya penanganan masyarakat yang terdampak pandemi, termasuk anak-anak yang itu tadi. Update-nya tentu terkait dengan sekolah dan asrama, Pemkot sudah berjanji, setahu saya, itu bahwa nanti teman-teman ini, anak-anak ini akan dibantu untuk disekolahkan hingga lulus, bahkan kuliahnya juga akan dibantu terkait dengan beasiswa, dan kemudian bahkan mungkin sampai bekerja nanti. Sehingga nanti teman-teman ini akan terjamin, pemerintah kota akan ikut hadir, dan saya kira fungsi kami, saya dan teman-teman relawan adalah memastikan agar data itu tepat sasaran dan teman-teman semua masyarakat yang membutuhkan bisa terkena itu. Ya. Okay. Ya. Ini menarik ini programnya Pemkot. Ini Mas Ted, ini kaitannya dengan hak anak ini ya. Iya, betul. Dan mereka yang yatim masih lumayan lah ya, tapi kalau sudah yatim piatu itu kan sangat-sangat memprihatinkan, dan ini sebuah langkah yang harus kita apresiasi adalah Pemkot akan membangun asrama untuk anak-anak ini. Mereka juga nanti melalui leading sektornya dalam DP 5A, katanya sih nanti akan diperhatikan juga bukan hanya pendidikan tapi kesehatan juga, kemudian juga hak pengasuhan dan lain sebagainya. Betul. Apa komentar Anda? Pertanyaannya begini, ini bukan sekedar, kita tidak ingin hanya sekedar di rumah kebinekaan ini berbicara yang normatif begitu ya. Tetapi akankah ini mudah direalisasikan? Tidak usah dipedulikan sebelahnya. Ya, yang pertama pasti apresiasi untuk niat baik ya. Tapi kadang-kadang kan niat baik saja tidak cukup. Sukan beliau mau ngomong. Niat itu harus bisa terrealisasi dengan tereksekusi gitu kan, terlaksana dengan sempurna. Nah, sebetulnya kalau Indonesia sendiri mau tidak mau dia harus ikut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan Pak Jokowi sendiri begitu ada wabah ini juga terus mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah terbaru 78 tahun 2001 kemarin itu memang mendetilkan ada kelompok anak-anak yang butuh perlindungan khusus. Nah, salah satunya adalah anak korban bencana. Nah, korban bencana yang muncul sekarang ini kan bencana non alam ya, non bencana alam gitu. Jadi artinya memang situasi pandemi wabah yang pada saat awal dia tidak apa-apa, punya orang tua lengkap, tiba-tiba besok sudah kehilangan dua orang tuanya. Nah, dalam situasi seperti ini memang di dalam ketentuan itu sudah ada panduan-panduannya yang sebetulnya itu tahapan dan urutan-urutan penanganannya itu sudah ada semua sesuai konvensi anak pun juga sudah yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebetulnya juga sudah ada semua. Nah, tinggal terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kota ini apakah nanti dalam pelaksanaannya menimbulkan kemungkinan pelanggaran hak anak atau tidak. Karena bisa saja pada saat niat baik tadi itu salah dalam pelaksanaannya, kemudian malah menimbulkan hak anak itu dilanggar, tidak dipatuhi gitu. Jadi misalnya gini, pada saat orang tuanya sudah tidak ada, ini kalau langsung diambil alih oleh negara, ini status hukumnya menjadi tercerabut dari nasab atau garis keturunan si anak ini. Itu yang tidak boleh diabaikan. Jadi artinya proses terhadap status hukum identitas anak pun itu juga harus menjadi perhatian. Jadi tetap misalnya nanti hak perwalian itu jatuh ke siapa, keluarga terdekat atau tidak gitu. Karena memang di Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk di peraturan pemerintah tentang pengasuhan itu pola asrama panti asuhan yang menarik dari lingkup keluarga itu pun juga sudah dihindari. Jadi kalau memang ada orang tua asuhnya itu yang masih ada hubungan keluarga itu lebih baik, sehingga nanti anak ini diasuh oleh salah satu keluarga. Jadi mungkin Pak D, Bude, Bule, Mbah gitu kan. Gitu. Tapi nanti di asesmen oleh pemerintah kota. Kalau ternyata keluarga yang ditunjuk sebagai wali resmi berdasarkan putusan pengadilannya itu pun juga harus diperhitungkan oleh pemerintah kota. Jadi status perwalian resminya pun harus diurus anak-anak ini kepada siapa yang menjadi wali resminya. Terus kalau dia wali ini ternyata tidak punya kemampuan, ini yang diintervensi.
ternyata tidak punya pekerjaan. Dia ditunjuk sebagai wali tapi tidak punya pekerjaan. Ya, dikasih pekerjaan oleh pemerintah kota. Iya. Jadi jaminan-jaminan itu, karena kalau kemudian polanya itu diasramakan bukan juga pola yang jelek juga sih, tapi dalam masa tumbuh kembangnya si anak itu kan memang dia sudah nyaman di lingkungan terdekatnya itu, yang hak atas tumbuh kembang anak dengan lingkungan terdekatnya itu yang tetap harus bisa dijaga. Ya. Jadi jawaban dari Mas Tetet ini langsung direspon oleh Pemkot. Karena ini kan editorial saya baca semuanya supaya salah paham gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang tidak mau tinggal di asrama, iya Alma ya. Untuk anak-anak yang tidak mau tinggal di asrama, Pemkot tetap akan menjamin pendidikannya. Bahkan tidak hanya pendidikan, tapi mereka semua akan dibekali keterampilan agar bisa bersaing nantinya. Jadi memang itu yang harus ditumbuhkan kan, selain hak atas perlindungan, hak tumbuh kembangnya itu juga, terus hak berpartisipasinya dia juga harus tetap dijaga. Jadi kalau anak-anak yang nggak mampu mungkin beda, tapi kalau yang meninggal itu adalah keluarga dari yang mampu, yang warisannya banyak, bisa jadi masalah baru. Rebutan antar keluarganya itu kan, nah kayak gitu itu kan juga harus dilindungi oleh pemerintah kota. Jangan sampai gitu ya? Yang rebutan hartanya bapak ibunya yang meninggal tadi. Malah anak jadi korban, kemudian ditarik, ya udah ikut aku aja, kayak gitu-gitu. Jadi data penting banget ya Mas Tet ya? Pendataan itu adalah kuncinya. Jadi setelah didata, kemudian secara hukum juga statusnya dipastikan, diurus ke pengadilan, siapa wali resminya. Nah, proses-proses ini yang, karena kan kalau ngurus-ngurus surat itu nggak gampang juga. Nah, kalau anak ini kalau nggak dibantu oleh pemerintah kota, dinas pendudukan, terus mungkin dinas perlindungan anak itu tadi mau untuk riwa-riwi dia ke pengadilan supaya anak ini punya status yang jelas, itu harus langkah-langkah itu awal mesti dilakukan. Jadi hak sipilnya terlindungi, hak atas perlindungan tumbuh kembangnya dia juga tetap dijamin. Ya, oke. Mas Seno, saya tahu Anda bukan jubirnya Pak Wali, tapi apa komentar Anda? Mantan. Jurkam waktu itu. Jurkam waktu itu. Iya. Tetapi apa komentar Anda dari penjelasan Mas Tetet tadi? Ya, jadi memang proses transisi terhadap 1.400 anak itu memang pasti tidak mudah, dan itu nanti membutuhkan banyak effort. Dan sekarang yang ketiban sampurnya itu kan DP5A, sehingga dan DP5A ini yang sekarang intens untuk bekerja itu. Tapi nanti saya yakin memang pasti perlu dibantu gitu ya. Pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri. Harus terlibat. Harus stakeholder banyak turun, termasuk OPD di tingkat lokal juga ya, kecamatan, kelurahan, RT RW harus memastikan. Dan saya yakin Om Tetet ini harus membantu juga lah proses itu nanti agar itu berjalan dengan smooth gitu. Nah, tapi yang saya tahu Pak Aldi gitu ya, kemarin yang didata oleh Pemkot itu sebetulnya tidak hanya anak-anak yang jadi yatim piatu. Kebetulan saya punya beberapa kawan yang orang tuanya juga kemudian terkena COVID, kemudian sampai meninggal dunia, tapi nggak sampai yatim piatu. Salah satu meninggal, salah itu satu juga orang didata, tua meninggal gitu ya? Itu pun didata. Kemudian yang orang tuanya kena PHK karena COVID itu juga didata. Sehingga tidak 1.400 itu tidak bukan hanya semuanya itu. korban dari orang tuanya meninggal. Ya betul. Sehingga nanti itu semua akan menjadi perhatian Pemkot, termasuk untuk apa yang harus diintervensi melalui program-program Pemkot. Kemudian bagaimana menciptakan tulang punggung baru bagi keluarga, itu pun dipikirkan oleh Pemkot. Sehingga nanti inline-nya dengan BLK, dengan Disnaker dan lain sebagainya itu akan bekerja seiring, dinas koperasi UKM dan seterusnya. Nah, saya kira untuk proses itu pun anak-anak yang meninggal ini pun orang tuanya meninggal ini pun ini tidak kemudian serta-merta memang langsung dibawa ke asrama juga. Semuanya melalui assessment dan assessmentnya juga detail, sehingga nanti teman-teman ini bagi yang tidak mau dan lain sebagainya ini bisa tetap tinggal di rumah keluarga, namun pemerintah kota memberikan perhatian. Sehingga memang fokusnya sekarang pekerjaan yang dilakukan oleh Pemkot itu tidak sentralistik lagi kepada dinas. Setahu saya memang nanti kelurahan dan kecamatan akan banyak difungsikan untuk melakukan pendataan di tingkat lokal, termasuk untuk melihat langsung sebetulnya kondisi di lapangan itu seperti apa. Jadi tidak hanya yang tim piatu, yang PHK, yang kemudian salah satu orang tuanya meninggal, itu nanti semuanya akan diberikan perhatian oleh pemerintah kota. Yang terdampak berarti. Yang terdampak, betul. Seno luar biasa ya. 2028 Surabaya memanggil Anda jadi wali kota. Inilah. Aduh, enggak saya jaga pintu. 2028 ya. 2024 belum lah. Belum. Biar dia wali kota tapi belum. 2 kali ya Mas ya. 2 kali. Boleh lah kalau wakil rakyat, wakilnya anak muda kan boleh. Oh
Iya. Itu saya gondelan jasnya Om Tetet aja. Tinggal bilang sama belakangnya itu nanti, ayo dorong terus. Gitu. Ya, oke, Alma, menarik dari penjelasan itu. Alma ingin nanya apa lagi? Monggo silakan kalau mau mengeksplor. Nih, ini yang perlu dieksplor lagi masalah ekonomi nih, karena tadi kan kita sudah terdampak masalah meninggal, kemudian banyak sekali memang warga-warga yang kesulitan sekali, bahkan banyak PHK itu sampai sekarang masih terjadi deh. Dan apakah dengan pemberian bantuan dari Pemkot saja itu sudah efektif atau seperti apa? Ya, sementara sekarang memang dengan kekuatan yang ada, pemerintah kota memang memfokuskan pada pembagian sembako, kemudian bansos itu kita pastikan. Dan teman-teman ikut mengawal itu sehingga proses itu kita tahu betul di lapangan, kita ikut cek dan lain sebagainya. Supaya tidak salah sasaran supaya tidak salah sasaran dan camat pun kemudian ikut turun pada waktu mengecek itu. Nah, oleh karena itu, tapi juga nggak mudah juga itu ya. Kadang ada orang yang sudah naik level, mungkin sudah nggak perlu dibantu, namanya mau dicoret, yang keluar itu celuritnya. Itu juga terjadi itu di Surabaya. Coret dan celurit ya? Iya, coret dan celurit. Kaca titik ya? Kaca titik. Nah, itu juga tantangan tersendiri itu ya, terutama. Tapi bagi yang memang membutuhkan, memang sementara ini Pemkot melakukan terus perbaikan kualitas data, termasuk setelah ini juga saya kira akan ada pembagian lagi, bansos-bansos ini akan terus dibagi dengan jumlah yang jauh lebih besar untuk masyarakat Kota Surabaya, dan semuanya akan diminta untuk ikut serta proaktif turun. Kemarin Pak Wali kan sempat juga ngepost di Instagramnya itu saat ada kasus nenek Aminah yang tidak terjangkau oleh pemerintah, dan langsung Pak Wali beri arahan dan itu langsung ditindaklanjuti gitu ya. Semuanya memang ikut membantu. Kita memang fokus sekarang dua hal dari Kota Surabaya secara umum. Sebetulnya arah kita memang semuanya ingin agar satu, Surabaya udah berubah dari zona hijau ke zona kuning, sehingga nanti saat zona kuning itu bisa kita capai, geliat ekonomi juga akan bisa lebih rileks gitu ya. Yang kedua tentu bicara tentang ekonomi, bagaimana ekonomi kita bisa baik dengan sementara jaringnya tentu adalah dengan bansos, dan treatment untuk mencapai zona kuning ini memang kita gencar di 3T Pak Aldi. Jadi 3T itu testing, tracing, dan treatment. Dan Surabaya luar biasa saya kira. Tracingnya sangat agresif, testingnya sangat agresif, dan itu sekarang bahkan untuk vaksin juga mulai dilokalisir, sehingga tidak lagi terpusat di 1-2 titik, tetapi di banyak sekali titik. Sehari itu pernah sampai 60 sekian titik tempat vaksin itu, dan kita harus membagi relawan di sekian titik itu untuk membantu jalan percepatannya. Dan memang kita pakai cara baru gitu ya dalam vaksin di Surabaya, sehingga orang itu nakes tidak perlu lagi ribut dengan administrasi, harus entry data segala macam. Jadi orang datang, serahkan datanya, dia suntik pulang, sehingga 15 menit selesai. Nah itu datanya di entry di tempat lain sama teman-teman relawan, teman-teman dari lintas OPD, sehingga itu sangat cepat. Dan itu kita upayakan terus agar nanti di setiap kelurahan, setiap puskesmas itu memang sekarang lagi gencar, masing-masing puskesmas mengadakan vaksin setiap hari. Mungkin hanya 200 dosis, 300 dosis, tapi itu di setiap puskesmas dan hampir setiap hari. Begitu Pak. Itu salah satu kiat-kiat kita untuk memastikan agar kemudian nanti ekonomi kita bisa kembali bergeliat dengan normal. Saya sempat mengantar kalau yang vaksinasi itu di sebuah RW begitu, semuanya berjalan bagus. Maka di tingkatan RW itu sudah bisa sudah nggak berkerumun lagi karena waktunya lebih cepat. Lebih terpecah-pecah begitu ya, puskesmas dan tingkat RW. Sebenarnya itu udah bagus. Cuman kadang-kadang yang menggelitik pertanyaan di benak saya secara pribadi, ini subjektif pertanyaan saya. Pemkot itu masih punya duit Ya, kalau itu yang menjawab harusnya bukan saya, bagian keuangan itu. Tapi mungkin ngelirik Odi gitu, Mas. Tapi dilacini Pak Wali itu sih orang duitnya warga. Tapi untuk menjamin warganya harusnya masih pemerintah kota masih sangat kuat. Artinya untuk terkait dengan bansos dan lain sebagainya, terkait dengan bagaimana insentif nanti setelah ini selesai semuanya membangkitkan kembali ekonomi, pemerintah kota sudah punya strateginya. Tinggal nanti kita ikuti bersama, dan saya kira sekarang kita masih on the track lah, di arah untuk ke zona kuning itu kita sangat on the track saya kira. On the track ya. Mas Ed, komen dong. Pertanyaan yang terakhir tadi termasuk juga penjelasan soal masih punya duit tadi. Ekonomi ya, termasuk masih punya duit nggak gitu? Ya, mungkin bayangan orang karena situasi ekonomi seperti ini mampu nggak untuk kemudian peningkatan
pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak itu terpenuhi targetnya. Ya, RHU-nya kan tutup semua itu. Karena mallnya kan tutup juga. Ya? Mallnya tutup juga. Problemnya kan memang Surabaya ini kota perdagangan dan jasa yang penopang utamanya di kegiatan perdagangan dan jasa. Dan dengan adanya PPKM terus prokes yang membatasi mobilitas itu, physical distancing pun yang akhirnya membuat penurunan pendapatan itu, sehingga asumsi pertumbuhannya juga nggak sebagus Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur punya pertumbuhan bisa sampai 7%, yang itu penopangnya adalah pedesaan. Iya, pertanian gitu. Ya kan, luas itu. Tapi karena Surabaya ini mungkin masih minus juga pertumbuhannya, nggak berani dia sudah lewat dari nol pasti, karena situasi pertumbuhan itu kan orang cari badi itu toh. Jualan semua jual, terus yang beli nggak ada kan, ya nggak ada yang akhirnya harganya kan diturunin gitu. Betul. Dalam posisi seperti itu pasti akan kesulitan. Nah, terobosan untuk peningkatan atau pemulihan ekonomi memang harus bisa dimulai dari kelompok-kelompok anak muda yang dia literasi digitalnya bagus. Sehingga ekonomi yang bisa digerakkan itu ya yang berbasis digital. Nggak apa-apa, jadi misalnya anak-anak muda itu kemudian nggak usah dipaksa harus melakukan kegiatan-kegiatan yang fisik, tapi kemudian dia punya inovasi yang berbasis digital life gitu. Apalagi Surabaya kan sebenarnya sudah smart city kan. BTS atau apa itu kan sudah banyak, jadi nggak susah gitu cari sinyal dan meskipun nggak punya kuota gitu, wifi itu bisa ada di mana-mana. Itu kan sebetulnya sudah sebagai penunjang yang tinggal apakah pemerintah namanya government itu kan menggovern ya, mengarahkan mau diarahkan ke model ekonomi yang seperti apa dengan mendukung perdagangan dan jasa tadi, sehingga postur anggaran APBD-nya pun juga untuk yang fisik-fisik itu juga harusnya bergeser. Kalau sementara ini kan mungkin anggaran fisiknya masih gede. Nah, ini dialihkan ke yang pro UKM, yang kemudian menunjang Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan balai latihan kerja sampai di tingkat RT RW, yang itu BLK berbasis informasi dan teknologi misalnya gitu. Anak-anak bisa kerja jadi kreator atau desain website gitu-gitu. Itu kan terobosan-terobosan yang mungkin yang menyewa atau yang membayar dia adalah orang-orang dari luar negeri nanti. Keterampilannya itu, nah, menumbuhkan jenis-jenis pekerjaan baru di era yang memang sudah berubah dan melompat ini, itu yang harus dilakukan. Apalagi kalau kemudian sekarang di Dinas Pendidikan pun juga anggaran terbesar kan ada di Dinas Pendidikan karena harus 20% dari total APBD. Dipaksakan untuk penyerapan dengan model pertemuan tatap muka kan sangat beresiko. Ya kan? Nah, kalau anak-anak sudah selama hampir 2 tahun ini sudah terbiasa dengan cara online, ya polanya harus mengikuti pola online itu aja, yang tapi merangsang keterampilan, merangsang kreativitas untuk anak-anak muda itu. Karena kalau masih manual dan cara lama, padahal dunia sudah berubah, gitu kan? Sudah eranya sudah harus dipaksa berubah, ya akan sia-sia nanti. Karena kemudian ketidaksesuaian antara penganggaran, terus pelaksanaan penganggaran dengan kegiatan dan program para pelaksana organisasi di birokrasinya itu masih pakai pola lama, nggak nyambung. Padahal society atau masyarakat ini sudah bergeser. Gitu. Jadi ada, oke. Baik, kita break lagi ya, Alma ya. Oke, siap. Kita ke pesan-pesan dulu. Ya, oke. Kita lanjut kembali dan kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Tapi kalau misalnya memang perlu nanti extend cuman di 17:31 kita harus break dulu untuk sholat maghrib ya, azan maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya hari ini. Nah, kita sudah ngobrol banyak tadi, Alma. Kok jadi Alma ngeliatin iklan saya, nanti ketahuan dong pendapatan saya. Nah ini ya,
Udah gini ya berarti ya? Harus sana ya Mas? Enggak, harus di depan mikrofon maksudnya. Kita udah ngobrol banyak ya. Kita udah ngobrol banyak dengan Mas Seno, dengan Mas Tetet ya. Betul, terkait dengan Surabaya Merdeka Pandemi gitu ya. Dan kita apresiasi betul apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Bahkan tadi yang terakhir saya tanya ke anggaran, Mas Seno juga geleng-geleng. Sebenarnya bukan aku yang harus menjawab ini begitu ya. Tetapi kan optimisme itu yang kemudian kita harapkan muncul, dan ini bagus untuk masyarakat Surabaya karena melihat Pemkot masih ini kok masih optimis. Nah, jadi ini menyebar sebagai sebuah sesuatu yang positif gitu ya. Ya, udah. Alma masih mau pengen nanya ke Dek Seno atau Om Tet? Mas Tetet. Mas Tetet. Tadi dipanggil Om tadi. Ketuaan ya, enak Mas saya lah ya. Saya juga gak mau tua saya. Mas terus aja. Ini sebenarnya saya tuh pengen dengar Mas Tetet, apakah ada pertanyaan buat Dek Seno, Mas Seno? Oh gitu. Ini saya mau dengar itu karena dari tadi. Oh, jadi narasumber diadu gitu lah. Ini baru ada di Rumah Kebinekaan. Terima kasih Alma. Silakan. Ayo tanya. Dari dulu aku mesti kalau tanya ke dia, mana kamu kok jalan sendirian terus gitu. Mana pasangannya gitu. Dari dulu selalu itu. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya tutup semua mikrofon supaya tidak terdistorsi. Ayo, Mas Seno jawab. Ya, saya itu berjalan sendiri bukan berarti sendirian untuk. Loh, gitu loh Om. Ada teman-teman yang mendampingi, ada banyak senior-senior yang ikut mendukung, mensupport. Itu sudah lebih dari cukup untuk saya, itu lebih dari cukup. Ini yang khusus yo. Ya, yang khusus. Yang khusus itu kita khususkan nanti di waktu yang tepat. Nah, gitu Pak. Jawabannya. Iya. Oke, baik. Karena waktu juga, Mas Ted, kalau hari ini kita asumsikan paling tidak Mas Febri dengerin kita gitu, ya, Mas Febrinya Pak Wali dengerin kita gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk kaitannya sekali lagi tentang COVID ya, karena topik kita di Rumah Kebinekaan kali ini adalah Surabaya Merdeka Pandemi, begitu. Apa Mas Ted yang paling jadi prinsipnya itu kan bahwa kemanusiaan itu adalah hukum tertinggi. Jadi orientasinya dalam perumusan kebijakan pun juga orientasi untuk demi kemanusiaan, itu yang harus jadi keutamaan. Jadi nggak usah lagi bingung, ini nanti melanggar prosedur, ini nanti harus nunggu surat keputusan dulu, birokrasi seperti ini ya. Itu dalam situasi yang semacam ini itu boleh diterobos, apalagi sebetulnya landasan untuk dalam situasi darurat itu pun kan ada anggaran darurat, ada anggaran. Nah, keterampilan dan kelincahan seorang pemimpin yang muda semacam Pak Wali ini kan memang ditunggu gitu. Artinya kalau ada pemimpin muda yang berani mengambil risiko, mengambil alih tanggung jawab, yang kemudian itu merupakan inspirasi buat warganya, memberikan harapan lebih baik ke depan, itu yang diharapkan, sehingga masyarakat bisa menilai dan masih punya harapan hidup lagi ke depan ini. Masa depannya masih cerah karena ternyata pimpinanku ini menginspirasi dan dia punya tekad untuk maju terus ke depan, tidak menyerah dengan keadaan. Nah, itu jadi menjaga ritme itu yang mudah-mudahan kalau karakternya Pak Erik ini kan masih bisa masih bisa terbaca gitu loh, bahwa kemudian dia memberikan arahan-arahan itu untuk kemudian meyakinkan, ya wes ayo maju terus, ayo kita sama-sama. Nah, menjaga ritme kebersamaan, gotong royong, dan tetap situasi keamanan terkendali, itu kan juga sesuatu yang nggak mudah gitu. Apalagi sekarang kemudian didampingi Seno dengan kelompok relawan-relawan yang juga relatif masih muda-muda itu, artinya Surabaya masih punya harapan gitu. Jadi nggak kemudian merasa ngelukro, nggak ada anggaran, nggak tahu caranya jalan, terus semua akhirnya meratapi nasib, menunggu mati gitu kan, ya nggak jelek, nggak cocok gitu loh. Jadi artinya memang dengan karakter yang sudah terbangun seperti ini ya harus lebih digenjot lagi bahwa memang sebetulnya Surabaya itu bisa. Surabaya itu bisa untuk menuju target ke zona hijau dalam waktu dekat ini. Yang penting nggak mismanagement. Tadi misalnya dipaksakan masuk sekolah, nanti anak-anak SD suka jajan, nanti pedagang pentolnya atau apanya itu
ternyata masih OTG kayak gitu-gitu itu kan yang harus dihindari karena ternyata kan positive rate-nya juga masih di atas 5% itu kan juga masih berisiko kalau secara jadi artinya jangan terburu-buru karena nanti orientasinya untuk supaya anggaran di dinas pendidikan cepat terserap. Tapi terus mengorbankan anak-anak kan juga jadi masalah. Jadi artinya memang harus lebih hati-hati lah untuk merumuskan itu. Tapi yang penting ritme menjaga bahwa aura positif, aura optimis, terus partisipasi publik terus digerakkan di level-level yang paling depan tadi di RT RW itu sudah cukup bagus. Ya, oke. Menjawab ini tentu saja Mas Seno dan teman-temannya di Surabaya Memanggil sangat siap untuk itu. Tapi tidak kurang afdol kalau kita nggak mendengar langsung ya. Soal pasangan nanti deh kita bahas di Pod Cafe gitu ya. Kita ngomong yang penting ini. Mas Seno, dalam rangka lebih meyakinkan kepada pendengar-pendengar kita, masyarakat Surabaya yang diwakili oleh pendengarnya Mercury ini. Surabaya Memanggil akan melakukan apa setelah ini? Ya, Surabaya Memanggil itu datang dari sebuah keresahan bersama anak-anak muda dan masyarakat Surabaya bahwa kota ini tidak bisa berdiri sendirian, kota ini tidak bisa berjalan menyongsong masa depan dengan baik tanpa kehadiran masyarakatnya. Sehingga kita punya inisiatif bahwa seluruh elemen komunitas, masyarakat, anak muda, bahkan anak setengah muda itu juga harus ikut serta berperan dalam menjaga kota Surabaya. Dan kita wujudkan itu dalam panggilan kita Surabaya ini, Surabaya Memanggil, kita jawab panggilan itu. Pak Wali saya kira adalah sosok yang luar biasa. Saya kira dalam arti beliau tidak mau bekerja sendiri di pemerintah kota, sehingga seluruh lapisan elemen diajak untuk bergotong royong bersama-sama. Tidak hanya perangkatnya, beliau tidak hanya menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan, yang mana hanya di dinas-dinas atau lurah camat yang digerakkan RT RW, tetapi juga masyarakat. Dari elemen-elemen, saya baru kali ini melihat di Surabaya itu ada upacara bersama, kemudian langsung menyebarkan sembako ke seluruh kecamatan yang dihadiri oleh semua parpol, semua komunitas, semua ormas, semua pimpinan dewan, semua anggota dewan. Itu hanya baru kali ini saya melihat itu, dan itu saya kira adalah pesan yang ingin disampaikan Pak Wali bahwa kita tidak akan bisa melewati pandemi ini tanpa kebersamaan yang semacam itu. Dan kita akan terus mengawal itu. Karena apa? Surabaya Memanggil sudah menekatkan hati bahwa kita hadir untuk Surabaya, dan teman-teman itu semuanya luar biasa. Saya tidak berdiri di sini sebagai saya sendiri, tapi ada kurang lebih 1.000 lebih, 2.500 bahkan totalnya kawan-kawan Surabaya Memanggil, yang mana mereka luar biasa. Seluruh penghargaan, penghormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada relawan itu bukan untuk saya, tapi untuk mereka semuanya. Setiap hari bekerja untuk masyarakat 24 jam dan tidak memikirkan imbalan sama sekali. Dan saya kira mereka adalah potensi yang luar biasa untuk Surabaya, dan kawan-kawan ini akan terus komitmen terhadap pesan mengawal Surabaya sampai akhir. Dan sekarang setelah ini sudah landai COVID, maka tugas-tugas kita akan kita alihkan ke kecamatan dan daerah kawan-kawan masing-masing, sehingga nanti pengawalan itu betul-betul tepat sasaran. Saya yakin anak-anak muda di Surabaya akan terus senantiasa mengawal kota Surabaya. Dengan wali kotanya yang masih muda, kita yakin bahwa Surabaya ini akan dipimpin oleh gerbong orang-orang luar biasa yang salah satunya juga ada di samping saya ada di ruangan ini semuanya. Ini orang-orang hebat semua, dan semuanya akan gotong royong untuk Surabaya merdeka dari pandemi. Oke, baik. 2.500 relawan ditambah keluarganya sangat cukup untuk tanda tangannya mendukung beliau ke Yosudarso. Bahas pasangan aja lah. Tapi baik, kita sudah dekat dengan azan maghrib. Mas Edward Dewaruci, matur nuwun sangat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mas Eno, thank you ya. Terima kasih Mbak Alma. Terima kasih juga Alma. Om Tetet, terima kasih. Om Tetet, semangat, sehat. Baik, terima kasih semuanya sahabat Mercury. Kita bertemu lagi 1 bulan dari sekarang ya. Betul. Ya, oke. Dan karena ini karena Rumah Bineka yang nggak siap, kalau kita sih siap-siap aja gitu ya. Atau sebulan 2 kali boleh. Ya, oke, baik kita semua. Saya akhiri sampai di sini karena kita sudah saatnya azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Saya Aldi mewakili para narasumber dan Alma mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat petang.